Pustiana Pujarayu Dewan PP 2010-86-2009. Kali ini saya akan menjelaskan hasil observasi dari pelayanan posko informasi dari Puskesmas yang telah kami observasi. Posko pelayanan informasi diisi oleh 2 orang, yang mana mereka cepat tanggap dan melayani pelanggan baru atau pasien baru untuk mengarahkan diri ke meja registrasi dan kasir, kemudian kembali ke meja pelayanan informasi dan menunggu antrian untuk dipanggil. Posko ini diisi dengan meja yang dilengkapi oleh 2 pena dan beberapa brosur informasi jika pasien ingin mengetahui beberapa info-info penting, termasuk dengan spanduk-spanduk kesehatan yang menjabarkan tentang penyakit dan vaksinisasi yang akan dilakukan secara bersamaan dalam waktu serentak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana standar mutu pelayanan pada bagian pendaftaran puskesmas alay. Untuk yang pertama, yaitu di bagian pendaftaran ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yaitu pendaftaran untuk para pasien atau calon pasien yang berumur 0 sampai 60 tahun. Lalu yang kedua untuk para pasien yang berumur di atas 60 tahun atau para lansia, dan yang ketiga untuk para pasien umum. Orang yang bekerja di bagian pendaftarannya sendiri, saat ada calon pasien yang datang, itu mempersilahkan mereka untuk duduk terlebih dahulu dan menanyai kartu identitas diri atau KTP para pasien, di mana ini berguna untuk memasukkan data diri dari calon pasien tersebut. Nah, selanjutnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh calon pasien, orang yang bertugas di bagian pendaftaran ini sebisa mungkin jawab dengan baik dan juga dengan pelan, terutama pada para pasien yang berusia lanjut. Nah, lalu untuk bagian lingkungannya di bagian pendaftaran sendiri, itu Puskesmas Alay menyediakan berupa kursi untuk para pasien yang ingin mendaftar dan harus mengantri, lalu juga menyediakan kipas angin, juga menempelkan poster yang berisi informasi terkait pelayanan dari Puskesmas Alay tersebut. Nah, selanjutnya orang yang bekerja di bagian pendaftaran ini juga mengenakan baju prokes lengkap, mulai dari bajunya, lalu masker, sarung tangan, dan semacamnya. Tentunya ini digunakan atau dipakai untuk melindungi pasien yang datang juga gitu. Sekian penjelasan terkait bagaimana mutu pelayanan di bagian pendaftaran Puskesmas Alay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Suradi, BP 2010-86-2015. Ini saya akan menjelaskan hasil observasi kami mengenai Puskesmas Alay, terutama di bagian pelayanan farmasi. Baiklah, beberapa di antaranya yaitu pertama, seperti ada tempat untuk meletakkan resep, itu di bagian pelayanan farmasi tersebut, yang berguna mudahkan pasien dan pegawai puskesmas tersebut dalam kerapian dan sistematisasi pelayanan tersebut. Kemudian pelayanan di apotek tersebut atau pelayanan di bagian pelayanan farmasi tersebut cukup cepat, jadi para pasien itu tidak perlu menunggu lama gitu ketika menunggu obatnya. Nah, kemudian apoteker itu juga menjelaskan cara penggunaan obat pada pasien saat memberikan pelayanan. Jadi dia menjelaskan secara rinci obat ini dimakan berapa kali sehari, lalu ini obatnya apa, ini untuk apa gitu. Nah, kemudian poster-poster informasi seperti maklumat pelayanan, terus ada hak-hak dan kewajiban pasien, itu tuh dipampang lengkap, dan tempat posternya juga strategis gitu tempatnya. Nah, kemudian kebersihan di ruang tunggu pelayanan farmasi tersebut juga cukup baik dan tidak ada sampah di sana. Lalu ruang tunggu pasien juga cukup sejuk karena dekat dengan pepohonan sekitar sana. Jadi walaupun puskesmas itu di tepi jalan raya, udaranya juga cukup bersih, itu ditandai dengan banyaknya lumut kara yang terdapat di pepohonan-pepohonan sekitar ruang tunggu pelayanan farmasi tersebut. Jadi udaranya juga cukup bersih bagi para pasien di sana. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di Puskesmas Alay Kota Padang. Saya kebetulan mendapat kesempatan untuk melakukan tur ke setiap ruangan yang ada di Puskesmas Alay ini. Yang pertama, dari segi infrastruktur, di setiap ruangan itu telah disediakan tong sampah yang mencukupi, dan juga tong sampah dibedakan nih, mana tong sampah untuk pasien dan juga sampah untuk medis. Nah, selain itu juga pelayanan pasien juga
dari pengalokasian tempat-tempat yang disediakan terlihat secara beruntun, mulai dari ketika kita memasuki puskesmas alay kita akan mendapatkan pusat informasi sehingga memudahkan pasien ketika ingin menanyakan informasi terkait pengobatan yang ingin ia lakukan. Kemudian dari pusat informasi kita akan melihat adanya tempat registrasi dari pasien juga dikhususkan antara lansia, anak-anak maupun dewasa. Tak hanya itu, kelengkapan dari tempat pegawainya bekerja juga terlihat terstruktur, mulai dari ruang rekam medis, ruang pertemuan para pegawainya untuk melakukan evaluasi dan sebagainya, ruang gudang obat, sesi petugas dan juga pasien itu dibedakan. Ruang gigi atau untuk pasien yang punya masalah akan gigi juga memiliki ruang khusus. Tak hanya itu, puskesmas alay juga menyediakan ruang imunisasi, KB, ibu dan anak secara khusus, juga ruang khusus lansia untuk menangani pasien dengan umur 60 ke atas, dan ruang laboratorium, IGD, tempat penyimpanan vaksin secara khusus, ruang apotek, parkiran pegawai dan pasiennya secara terpisah. Pelayanan dari segi kebersihannya juga terlihat nyata dengan adanya tong sampah di berbagai sudut sehingga membuat pasien yang datang merasa nyaman. Penetapan protokol kesehatan yang ketat sehingga pencegahan COVID-19 berlangsung dengan baik. Puskesmas alay yang sudah terakreditasi bahkan tidak lupa membuat kotak saran yang berarti menandakan bahwa mereka ingin menerima saran dan kritik dan ingin berkembang demi kemajuan puskesmas alay itu sendiri.